Ya, pada video kali ini saya pengen ngebahas tentang pembalap Inggris Raya yaitu John McPhee yang sebenarnya menarik banget. Dia tuh udah berlaga di kelas Moto3 World Championship itu udah lama banget. Ya, lama banget tuh karena dia udah dari musim 2013 Moto3 World Championship udah ada di kelas Moto3 Grand Prix itu. Nah, sekarang musim 2021 dia masih ikut di kelas Moto3 World Championship dan rencananya di musim 2022 dia juga masih ikut di kelas Moto3 World Championship di timnya mantan pembalap MotoGP itu Max Biaggi atau Steril Garda, Husqvarna Max ya, mungkin namanya seperti itu. Dia akan bertandem dengan pembalap Jepang yang musim ini 2021 berada di tim Tech3 KTM yaitu Ayumu Sasaki. Ya, rekan-rekan litingnya Andy Gilang dan juga Gary Salim waktu di Asia Talent Cup. Oke, bagaimana kalau kita buka aja majalah musim 2013 tentang John McPhee dan coba kita lihat-lihat rekan-rekan John McPhee itu udah kemana aja gitu kan di musim 2021 ini. Di musim 2022 ya mungkin ya kita ya nggak tahu lah. Mungkin apa masih ada di kelas Grand Prix ataupun yang udah pindah ke kelas Superbike ataupun di ajang ketahanan ataupun pensiun atau sudah meninggal. Oke. John McPhee, pembalap asal Skotlandia atau Inggris Raya kalau bisa kita bilang ya. Kalau kita baca dilihat majalah di tahun 2013 ini, John McPhee saat membalap di event GV Buckler 125 GP Spanyol tahun 2011, John McPhee beberapa kali menjadi pembalap wildcard World Championship GP 125. Terulang lagi di tahun 2012 yang kala itu membuka kategori baru Moto3 World Championship. John McPhee 8 kali menjadi pembalap wildcard di event Moto3 World Championship ini dengan hasil terbaik ke-15 di Brno. Tahun ini John McPhee secara penuh berlaga di Moto3 dengan mengisi kursi kosong di tim racing tim Jerman. Oke, jadi pada video kali ini saya pengen ngebahas John McPhee. eh Menurut saya legend banget ya. Dia ikut Moto3 itu dari musim 2013 dan sampai 2021 masih di Moto3. Wow. Kalau menurut saya dia satu-satunya pembalap Moto3 yang bertahan dari 2013 sampai 2021. Amazing sih sebenarnya, gokil ya. Kalau kita lihat pembalap-pembalap di musim 2013 tuh siapa aja gitu kan yang masih di situ, kayaknya cuma John McPhee dong dah legend ya. Kalau kita hitung 2013 tuh berarti 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. 8 tahun dia berada di kelas Moto3. Buat saya keren sih, tapi ya gimana gitu kan. Ya dengan dia bisa bertahan di Moto3 selama 8 tahun itu buat saya udah amazing ya. Kalau kita lihat lawan-lawannya di 2013 ada siapa aja? Oke. Sebenarnya sih lawan-lawan McPhee itu di 2013 sudah pada ke MotoGP sebagian ya. Kalau kita lihat Brad Binder, ya pembalap Afrika Selatan ini peringkat kelima Red Bull MotoGP Rookies Cup dan oke lah. Terus ada Danny Webb, oh ini dia, ini pernah pernah juara dunia gak sih, saya lupa sebenarnya. Ada Jack Miller, pembalap Australia ini waktu itu masih ada di tim ini ya FTR Honda. Terus John McPhee, ada Isaac Vinales, ada Livio Loy dari Jerman, ada Tonucci, ada pembalap Jepang Hyuga Watanabe, ada John Francisco Guevara, terus ada Alan Teacher. Alan Teacher ini kayaknya dia juara Red Bull Rookies Cup ya. Enggak ya, lupa saya sebenarnya. Terus ada Alex Marquez, ya jelas ya dia udah di juara dunia Moto3 juga, terus juara dunia Moto2 juga, terus juga udah masuk di MotoGP. Ada Alex Rins juga, ada Nicolo Antonelli. Nicolo Antonelli ini yang juga baru naik ke Moto2 ya tahun depan. Iya, dia udah lama. Lorenzo Baldassari waktu 2013 masih di Moto3. Pembalap wanita asal Spanyol yaitu Ana Carrasco
Terus ada juga pembalap Maverick Vinales. Waktu itu masih di KTM ya. Dia belum juara dunia. Terus ada pembalap Jerman Toni Finsterbutz, ada Florian Alt. Terus ada Efren Vasquez, ada Miguel Oliveira udah di MotoGP, ada Eric Granado. Ini waktu ini saya tahu nama dia waktu di FIM Chef Moto2 bersaing sama Dimas Eki di musim-musim 2000 berapa sih, 16 17 ya. Jonas Folger malah udah nggak ikut MotoGP lagi karena sakit. Ada Francesco Bagnaia ya. Terus ada Romano Venati baru tahun ini naik lagi ke Moto2 ya. Dia memang up and down ya, kadang naik kadang turun. Terus Jakub Konvel, ada Philip Otel, ada Jasper Iwema, ada Matteo Ferrari, terus ada Nicolas Ajo dari Finlandia, ada Luis Salom udah meninggal orangnya, ada Arthur Sisis, ada pembalap Malaysia yaitu Zulfami Khairuddin. Zulfami waktu itu cukup lumayan lah ya, hebat. Oke, jadi nama-namanya itu tuh aja. Banyak nama-namanya sebenarnya udah nggak ada di ajang Grand Prix, dia sudah pindah ke ajang lain, dan kita lihat John McPhee masih bertahan di kelas Moto3 World Championship. Ya, buat saya sih udah cukup amazing ya dengan penampilannya, dengan lawan-lawannya udah pada naik ke MotoGP, Jack Miller, terus ada Bagnaia ya kan, Alex Marquez, McPhee belum, terus ada Antonelli udah naik ke Moto2, Maverick Vinales ya kan, ada yang udah pensiun juga kayak Fahmi Khairuddin, terus ada Lorenzo Baldassarri malah nggak ada tim nih tahun depan. Terus Volker juga udah nggak jelas setelah di WSBK, dia nggak tahu nih tahun depan, kayaknya mungkin di WSBK juga. Miguel Oliveira ke MotoGP, Alex Rins di MotoGP, Brad Binder dari MotoGP, jadi keren gitu kan. John McPhee masih berada di kelas Moto3 selama 8 tahun, dan buat saya udah keren. Tapi waktu itu sempat kita bahas juga John McPhee di musim 2000 berapa ya, 16 apa ya, dia sempat turun kelas ke FIM Chef Moto3 ya. Mungkin saat itu dia nggak ada tim di yang mau sama dia di kelas Moto3 World Championship, akhirnya dia turun ke CV Moto3. John McPhee kelahiran tahun 1994. Waduh, setahun lebih muda daripada Marc Marquez. Artinya umur John McPhee adalah kalau kita hitung 2021 ini usianya 27 tahun. Bener nggak ya? 2021 kurang 94 27. Bener nggak ya? Takutnya salah. Matematika saya ngaco banget sebenarnya. Oke, mungkin cukup sekian berita tentang John McPhee, itu pembalap yang rencananya 9 tahun atau 9 musim di ajang Moto3 World Championship Grand Prix. Walaupun tidak sepenuhnya 9 tahun itu dia berada di Moto3, tapi paling nggak sampai di musim 2022 masih di kelas Moto3 World Championship. Oke, buat kalian semua terima kasih buat kalian yang telah menyimak video ini sampai selesai. Jika ada informasi yang salah ataupun ada kata-kata yang salah, mohon dikoreksi di kolom komentar jika saya memang kurang tepat menginformasikan konten kali ini. Akhir kata, sehat-sehat buat kalian semua. Jangan lupa makan dan jangan lupa berdoa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.